Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kutub saya yang berjudul Mengapa Allah Menguji Kita. Setiap manusia tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Ujian hidup akan silih berganti datang menghampiri kita selama kita masih hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang 156 yang artinya, dan sesungguhnya kami berikan kepadamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, krisis pangan, sampai kematian. Dan berikanlah kabar gembira ini kepada mereka orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian hidup itu sendiri tidak hanya datang berupa kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ujian hidup juga bisa datang dalam bentuk kesenangan duniawi yang tanpa kita sadari membuat kita lupa diri. Lantas kita sebagai umat manusia hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pantas menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, mungkin masih ada di antara kita yang masih saja mengeluh dan selalu bertanya, ya Allah, mengapa seperti ini ya Allah? Ya Allah, kenapa nasib hamba seburuk ini ya Allah? Sadarkah kita selama kita hidup di dunia ini, adakah Allah bertanya kepada kita, wahai hambaku, kenapa kamu melakukan itu kepadaku? Dan saat ini mungkin saja masih ada di antara kita yang bertanya, mengapa Allah memberikan kita ujian? Ada 3 hal yang menjadi sebab mengapa kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai penghapus dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang sabar dalam menghadapi ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sebagai pemberi dan pahala kepada kita. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar, bahkan pahalanya itu tidak akan ada batasnya bagi mereka yang sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Zumar ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Masya Allah, hanya dengan bersabar kita akan dilipat gandakan pahala kita dan bahkan dosa-dosa kita diampuni. Lantas masih sajakah kita mengeluh atas ujian yang Allah berikan? Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dan kita mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Hal yang ketiga adalah Allah ingin meninggikan derajat kita. Dengan adanya ujian hidup, kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita seorang muslim yang sebenarnya atau orang-orang yang munafik? Mauzubillah min zalik. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Dengan adanya ujian hidup juga sebagai petunjuk untuk kita atau bahkan sebagai peringatan untuk kita untuk tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ujian yang diberikan Allah, maka Allah semakin ingin membuat kita menjadi pribadi yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat mencintai dan menyayangi hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang di rumah, di tengah permasalahan yang kita hadapi saat ini, di tengah wabah-wabah corona ini, mari kita ambil hikmahnya. Allah ingin kita beristirahat dari hiruk pikuk dan bahkan kesenangan duniawi hingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu kita datang kepadanya, Allah rindu kita curhat kepadanya. Dan marilah kita sama-sama selama kita di rumah ini, kita memperbanyak ibadah kita, berzikir, membaca Al-Quran, bertahajud di sepertiga malam, karena itulah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Dan mari lagi kita sama-sama berdoa agar salah ini segera berakhir dan kita menjadi golongan orang-orang yang sabar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, sekian kutip yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau bahkan kekurangan dalam pemberian kutip ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.